istrinya sendiri yang menebas lehernya hingga kepalanya terpisah dari badan. Assalamualaikum. Halo Bor, saya Dalil. Selamat datang di channel Harbone. Kalian pernah tidak membayangkan orang yang tiap hari tidur di sebelah kalian, makan bersama, bahkan mungkin yang pernah kalian bilang, "Aku cinta kamu," ternyata bisa jadi orang yang paling ingin melukai kalian. Seram, tapi ini nyata, dan kejadian ini benar-benar terjadi. Bukan di film, bukan di serial Netflix, tapi di Indonesia pada bulan Juli 2025. Kasus ini datang dari sebuah daerah yang mungkin tidak banyak orang tahu. Di Kecamatan Paramasan, daerah yang damai, tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi justru di sana, satu tragedi paling brutal tahun ini terjadi. Yang bikin semua orang kaget. Kepala korbannya ditebas hingga terputus. Sangat brutal, bukan cuma soal kematian. Ini sudah level pembantaian. Kembali lagi di channel ini, tempat kita ngobrolin berbagai kisah kriminal nyata. Kisah kelam yang kadang terlalu kejam untuk dibayangkan. Sisi gelap kehidupan yang kadang kita tidak sangka dan sering luput dari perhatian justru terjadi sangat dekat dengan kita. Bukan untuk menakuti, tapi agar kita sadar bahwa kejahatan itu nyata, bisa terjadi pada siapa saja, serta meninggalkan luka mendalam. Hari ini saya akan membahas satu kasus yang baru saja terjadi di Kalimantan Selatan. Tepatnya di Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada bulan Juli 2025. Korbannya adalah seorang pria bernama Didi Irama, umur 34 tahun, dan pelakunya bukan begal, bukan perampok, bukan musuh, tapi istrinya sendiri yang bernama Fatimah, 28 tahun. Bayangkan kepala suaminya ditebas sampai putus. Sekarang kita masuk ke pertanyaan besar. Kenapa bisa sampai segitunya? Ini bukan sekedar pembunuhan. Ini pembantaian brutal dan dilakukan oleh istri sendiri. Beberapa netizen mulai berspekulasi. Ada yang bilang Fatimah ini korban KDRT. Ada juga yang bilang soal urusan ekonomi, rebutan tanah warisan, atau bahkan soal perselingkuhan. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada yang bisa membenarkan tindakan sekejam itu. Karena apapun alasannya, membunuh bukanlah solusi, dan apalagi kalau sampai mutilasi. Ini bukan self-defense, ini jelas direncanakan. Nah, ini yang jadi refleksi bersama. Kenapa kasus-kasus seperti ini semakin sering terjadi di Indonesia? Coba lihat timeline 2-3 bulan terakhir. Suami bunuh istri, ibu bunuh anak, anak bunuh ibu, tetangga bunuh tetangga, teman bunuh teman, pacar bunuh pacar, dan sekarang istri bunuh suami. Ini sudah kayak berita harian. Menurut saya pribadi, ada beberapa faktor. Pertama, emosi yang tidak diselesaikan dengan komunikasi. Banyak pasangan yang hidup serumah, tapi tidak saling bicara, tidak terbuka. Ujung-ujungnya saling simpan luka yang akhirnya meledak. Kedua, akses terhadap kekerasan semakin gampang. Mau senjata tajam, gampang.
Bahkan anak SD sekarang tahu cara pakai pisau. Tapi yang sulit, kontrol diri. Yang ketiga, minimnya edukasi tentang kesehatan mental dan hukum. Banyak orang yang merasa disolimi, tapi tidak tahu harus lapor kemana. Tidak mengerti jalur hukum, akhirnya ambil jalan pintas. Padahal hidup orang lain bukan mainan. Sekali nyawa menghilang, tidak akan bisa kembali. Dan yang terakhir, kita ini masih hidup dalam budaya pendam. Aib jangan diumbar, katanya. Tapi makin dipendam, makin jadi bom waktu. Saya tidak akan bilang Fatimah adalah monster, karena semua orang bisa punya sisi gelap. Tapi saya juga tidak bisa bilang dia korban sepenuhnya, karena caranya dia membunuh itu sudah melewati batas kemanusiaan. Baiklah, tentang kasus ini kita bahas pelan-pelan dari awal sampai akhir. Apa sebenarnya yang terjadi hari itu? Kenapa Fatimah bisa sampai segelap itu? Dan kenapa kasus pembunuhan di negeri ini seperti tidak pernah berhenti? Mari kita dengarkan kisahnya. Rabu 16 Juli 2025 sekitar pukul 3 sore yang merupakan hari naas Didi Irama. Dia bersama Fatimah sang istri dan keluarga Fatimah yang lain menuju ke hutan sungai tempat mereka bekerja sebagai pendulang emas. Sebagai informasi, mereka berdua baru saja sebulan telah menikah. Fatimah merupakan seorang janda beranak dua sebelum dinikahi oleh Didi. Kehidupan rumah tangga mereka memang kurang harmonis. Fatimah juga menyimpan sakit hati karena merasa sering diperlakukan tidak adil oleh Didi. Dan dia juga sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan terhadap anak Fatimah. Ada dugaan anak Fatimah pernah dilempar ke sungai oleh Didi. Meski dilempar ke sungai, Fatimah berhasil menyelamatkan buah hatinya. Dari semua yang Fatimah alami itulah dipendam dan menjadi racun dalam hati serta pikirannya, merubah Fatimah menjadi sosok pembunuh kejam. Dalam perjalanan hari itu, terjadi cekcok hebat antara keduanya. Fatimah mengaku dipukul oleh suaminya terlebih dahulu. Dia kemudian membalas dengan membacok wajah korban menggunakan parang. Tak lama, kakak kandung Fatimah datang dan ikut membacok korban. Fatimah kemudian membacok tangan korban hingga terputus, sementara kakak Fatimah menggorok leher korban sampai kepalanya terputus. Setelah membunuh, mereka membuang kepala korban sejauh sekitar 7 meter dari jasadnya, lalu menyerahkan diri kepada pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lagi-lagi, karena KDRT awal kejadiannya, kekerasan dalam rumah tangga masih saja sering terjadi karena berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan, baik dari sisi psikologis, budaya, ekonomi, maupun hukum. Yang pertama, karena kita masih menormalisasikan kekerasan dalam budaya patriarki. Di banyak komunitas, masih ada pandangan bahwa suami berhak mendisiplinkan istri atau anak-anak. Kekuasaan laki-laki dalam rumah tangga dianggap hal biasa, dan perempuan didorong untuk patuh, bahkan ketika mereka mengalami kekerasan. Namanya juga istri, harus sabar. Kalimat seperti ini seringkali membuat korban bungkam karena menganggap kekerasan adalah bagian dari pernikahan. Yang kedua, minimnya pendidikan tentang relasi sehat. Banyak orang yang tumbuh tanpa pemahaman tentang batas-batas sehat dalam hubungan. Mereka tak sadar bahwa kontrol berlebihan, kekerasan verbal, hingga pemaksaan seksual dalam rumah tangga adalah bentuk KDRT. Yang ketiga, korban takut melapor, rasa takut akan balas dendam, stigma sosial, ketergantungan ekonomi, atau khawatir anak-anak akan kehilangan figur orang tua membuat korban tidak mau melaporkan pelaku. Kadang korban bahkan diminta untuk rujuk demi menjaga nama baik keluarga. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah. Meskipun Indonesia punya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, realitanya banyak laporan KDRT tak ditindaklanjuti dengan serius. Ada korban yang diabaikan aparat,
atau malah disalahkan karena dianggap pemancing emosi pelaku. Yang kelima, faktor ekonomi dan stres. Kemiskinan, pengangguran, dan tekanan hidup sering menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Saat pelaku tidak mampu mengelola stres, mereka melampiaskan kepada pasangan atau anak-anak. Yang keenam, trauma dan lingkungan kekerasan. Pelaku KDRT seringkali dulunya juga korban kekerasan dalam keluarga. Mereka mewarisi pola yang sama, sehingga kekerasan terus berulang lintas generasi. Yang ketujuh, minimnya akses terhadap bantuan. Di daerah terpencil, korban sulit mengakses layanan bantuan seperti rumah aman, psikolog, atau bantuan hukum. Bahkan kadang aparat desa atau tokoh masyarakat lebih memilih damai daripada proses hukum. Jadi intinya, kenapa KDRT masih saja terjadi? Karena kita belum benar-benar membongkar akar budayanya, belum memberikan edukasi relasi sehat secara merata, belum memberikan jaminan perlindungan yang tegas bagi korban, dan seringkali masih membungkam suara korban demi menjaga citra keluarga. Selama masyarakat masih menormalisasikan kekerasan dan sistem belum berpihak penuh pada korban, KDRT akan terus menjadi luka tersembunyi dalam banyak rumah tangga. Coba kita mundur sebentar. Polres Mandailing Natal mengungkap kronologi kasus pembunuhan terhadap seorang anggota Paskibra di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tiap minggu hampir selalu ada saja berita pembunuhan. Kadang karena cecok rumah tangga, karena warisan, karena utang, karena sakit hati, bahkan karena cuma hal sepele kayak cemburu, beda pendapat, atau emosi sesaat. Dan yang bikin paling miris, seringkali pelakunya itu orang-orang terdekat. Suami, istri, kakak, teman, pacar, yang seharusnya saling jaga, malah jadi pemicu tragedi. Lalu kita bertanya, kenapa hal ini terus kejadian? Jawaban simpelnya, karena emosi manusia itu bisa meledak, dan tidak semua orang diajarkan tentang cara mengelola amarah, kecewa, atau rasa tersakiti. Di sekolah kita belajar matematika, tapi kita jarang diajarkan cara menyelesaikan konflik secara dewasa. Di rumah kita disuruh sabar, tapi tidak diajari bagaimana menyalurkan stres dengan sehat. Hasilnya, saat tekanan datang, baik dari pasangan, ekonomi, keluarga, atau sosial, banyak orang memilih jalan yang paling pendek, yaitu kekerasan. Apalagi di budaya kita, banyak yang tumbuh dalam lingkungan tahan saja, diam saja, jangan bikin malu keluarga. Bayangkan sudah tersakiti secara mental atau fisik, tapi disuruh untuk terus bersabar. Lama-kelamaan menumpuk, meledak. Dan begitu meledak, bisa berubah jadi tragedi berdarah. Padahal banyak dari kasus pembunuhan ini sebenarnya bisa dicegah kalau dari awal ada ruang aman buat curhat, buat konsultasi, atau cukup buat bicara jujur. Kita hidup di masyarakat yang belum sepenuhnya siap menangani emosi, karena banyak dari kita tidak tahu cara minta tolong, dan karena kadang hukum dan aparat juga telat tanggap, atau masyarakat kita lebih fokus pada malu daripada selamat. Jadi sebelum kita jadi penonton tragedi berikutnya, mari mulai dari hal yang paling kecil. Bicara, dengarkan, jangan remehkan konflik. Dan kalau kamu atau orang terdekat kamu sudah terasa di ambang batas, cari bantuan. Jangan pendam sendiri, karena satu langkah tenang bisa mencegah satu nyawa melayang.